Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan tugas untuk routing statik dengan minimal 3 root dan 1 server atau HTTP. Jadi pertama kita siapkan untuk routernya ada 3, kemudian switchnya 3 dan PC-nya 3, juga servernya 1. Kemudian pada router 0 atau router 1 kita setting terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke setting, pertama kita sambungkan dari router 1 menuju router 2 dengan cara menyambungkannya dengan serial DCE. Dari serial DCE ini kita pilih serial 2 ke serial 2. Nah, setelah itu kita sambungkan lagi serial 3 ke serial 2 milik router ketiga. Nah, setelah router ini terpasang, kemudian kita sambungkan dengan kabel strap dari router 1 ke switch 2, kemudian dari switch 2 ke PC 1. Nah, ini seterusnya, jadi untuk semua jalur kita sambungkan semuanya. Nah, ini dapat kita lihat konfigurasinya. Pas Ethernet kita pakai untuk ke switch. Jadi pas Ethernet dari router ke switch, kemudian dari switch pas Ethernet 0.1 itu digunakan ke router. Nah, 0.2-nya kita gunakan ke PC. Kemudian dari servernya kita sambungkan pas Ethernet-nya ke pas Ethernet ketiga milik switch. Nah, setelah semuanya terpasang, kemudian kita routing dari router pertama. Dari router kita setting pas Ethernet-nya. Di sini saya menggunakan 1.1, kemudian kita hidupkan untuk kabelnya. Kemudian kita setting serialnya. Nah, serial ini tujuannya untuk menyambungkan dari router 1 ke router kedua. Dengan IP-nya adalah 30.30.30.1. Nah, kemudian karena router 1 sudah tersetting, kita lanjut ke router 2. Router 2 saya menggunakan alamat 11.1, kemudian kita hidupkan, lalu serial 2-nya, karena kita melanjutkan dari router 1, dari 30.30.30.2. Nah, karena router 2 ini tersambung juga dengan router ketiga, maka serial ketiganya juga kita berikan alamat. Nah, kita gunakan IP 40.40.40.2 untuk jalur dari router 1 menuju router kedua yang ini. Dari router ke tengah ke router yang ke sampingnya. Nah, setelah itu kita setting router terakhir. Dengan settingan fast Ethernet-nya saya menggunakan 22.1 untuk alamatnya. Kemudian serialnya karena melanjutkan dari tadi, kita 40.40.40.1 lanjutan dari router yang tengah ini. Nah, routernya sudah kita setting, kemudian kita settingkan ke PC-nya. Nah, PC-nya ini settingannya sesuai dengan jalurnya. Karena PC 0 ini jalurnya di router 0, maka IP address-nya adalah 1. Kemudian akhirannya kita gunakan 3, dan gateway-nya kita gunakan alamat IP dari routernya. Untuk PC 1 juga sama, kita gunakan IP 11.3, gateway-nya kita gunakan alamat IP milik routernya. Begitu juga dengan PC 2. Nah, setelah ini semua terhubung, coba kita settingkan untuk ini routing statiknya. Nah, routing statik ini tujuannya apa sih? Nah, agar semisal kita mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1, itu bisa terhubung. Nah, semisal ini saya hapus untuk routing statiknya. Jadi misal kita kirim dari PC 0 ke PC 1. Nah, itu gagal, teman-teman. Kemudian PC 0 ke PC 2 juga gagal. Nah, caranya bagaimana untuk bisa berhasil? Nah, kita tambahkan di routing statiknya. Routing statiknya kita gunakan networknya ini adalah alamat tujuan dari kiriman PC 0. Jadi kita ingin kirim ke alamat milik router 2 dan 3.
Jadi kita alamatkan 11.0, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian next hopnya, next hop ini apa? Ini adalah jalur yang akan dilewati oleh file tersebut. Karena file ini melewati konsol 30.1. Nah, kita tambahkan seperti ini. Dan kita add. Oh, tidak bisa. Karena satu ini adalah ternyata jalur dari router 0. Nah, maka kita gunakan jalur ke router 2. Di mana router kedua tadi jalurnya adalah 30.30.30.2. Dan kita tambahkan. Nah, ini bisa ke PC 0 ke PC 1. Nah, sudah sukses. Cuman kalau kita kirim ke yang samping nggak bisa. Kenapa? Karena di sini jalurnya adalah 22, di sini 11. Maka kita tambahkan dulu untuk jalur 22. Kita tambahkan 22, kita add, kemudian kita kirim. Nah, sukses, sudah sukses. Kita coba lagi, sukses. Nah, kemudian kita setting juga pada router kedua untuk statiknya. Untuk statik dari router 2 karena alamatnya 11, kemudian tujuannya adalah 1, di mana itu adalah jalur pertama, kemudian jalur ketiga adalah 22. Nah, untuk konsolnya di sini agak berbeda. Kenapa? Karena router 2 tujuannya ke router 0, ke router 1, maka konsolnya adalah 30.30.30.1. Dan tujuan keduanya adalah router kedua, maka tujuan untuk konsolnya adalah 40.40.40.1. Nah, kemudian untuk router kedua, statiknya adalah 192.168.1. Itu adalah jalur pertama, yaitu jalur milik router ke-1. Kemudian 11.0 itu adalah jalur kedua. Untuk port konsolnya, karena kita melewati router 1, maka 40.40.40.2. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengiriman datanya dari PC ke PC, itu sudah bisa. Kemudian kita ingin menambahkan bagaimana sih PC yang di luar rute ini bisa mengakses server atau HTTP milik router ke-1. Caranya adalah kita setting terlebih dahulu untuk IP dari servernya. Di sini saya gunakan 1.10 karena ini ada di barisan ke-1. Jadi kita gunakan alamat 1 dengan gateway, ini adalah IP milik router ke-1. Nah, setelah itu pastikan untuk servisnya itu on. Nah, kemudian untuk HTML-nya ini silahkan disesuaikan sendiri dengan selera. Nah, kemudian karena ini sudah terhubung, kita coba di PC 1. Kita masuk ke web browser. Nah, kita ketikkan di sini alamat IP dari server 1, 192.168.1.10. Nah, kemudian, ini sudah bisa mengakses server HTTP milik router 1. Kemudian kita PC 2, web browser lagi. Kita ketikkan 192.168.1.10. Nah, di sini sudah bisa mengakses dari HTTP router ke-1. Nah, dari sini ini sudah sesuai dengan kriteria di mana 3 jalur router statis dengan 1 buah server. Sekian praktik saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.